Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la khawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa Demak TV rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah dan inayahnya. Salawat salam kita aturkan kepada pimpinan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa rahimakumullah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semuanya Syam seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini tidak menunjukkan harus yang kuat imannya. Boleh orang yang beriman itu dia baru masuk Islam sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, ini supaya kita ketahui. Kemudian orang beriman untuk apa? Kutiba, wujiba, kutiba, furido, diwajibkan. Alaikumussyam. Atas kamu semuanya berpuasa. Kita begitu mendengar, kita terus diwajibkan puasa. Ayat selanjutnya dikatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Oh, tidak hanya saya orang yang beriman, tapi sebelumnya sudah diwajibkan. Jadi orang Yahudi diwajibkan puasa, orang Nasrani diwajibkan puasa, orang Hindu, orang Buddha, bahkan orang Mesir kuno juga ada dia berpuasa. Oh, kalau begitu Allah adil ya, bukan hanya kami. Nah, ini mulai muncul kesadarannya. Untuk apa kami ini harus berpuasa? La'alakum tatakun. Agar supaya kamu semuanya itu takwa. Takwa itu apa? Intithalu awamirillahi azza wa jal. Wajtinabu nawahihi sirron wa alaniyatan. Takwa itu melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sirron, baik siri, baik dalam keadaan sendirian, wa alaniyah, atau interaksi sosial berkumpul dengan masyarakat banyak. Kok harus begitu? Iya, umumnya orang itu kan kalau kumpul dengan orang lain menunjukkan kebaikannya. Tapi kalau sudah sendirian menjadi lain. Kita wudhu
dalam puasa, ketika kita berkumur, kita menelan air, tidak ada yang tahu. Nah inilah, makanya sirron wa alaniyatan. Maka ada seorang santri bertanya pada seorang kiai, Pak Kiai itu kok kelihatannya sering beliau ini misuh-misuh. Apa kata jawab Pak Kiai? Pak Kiai ngendikan, umumi kuwi wong-wong nutupi eleke nganggo keapian. Nutupi elek nganggo keapian di muka umum. Tapi dia itu justru nutupi kebaikan dengan kejelekan di muka umum. Orang itu sudah kelas tinggi. Di tasawuf begitu itu kebanyakan. Oh, nah inilah ya. Ini supaya kita harus tahu. Jadi kita akhirnya menyadari, oh, puasa ini diwajibkan atas kita, juga orang lain sama. Hanya saja puasa yang sampai sekarang masih seperti kewajiban aslinya itu adalah puasa umat Islam. Tanpa mengurangi hormat kami dengan agama-agama lain sudah banyak dirubah. Misalnya mulai terbit matahari sampai terbenam diawali mulai barangkali jam 10 malam sampai jam 9 siang. Nah, setiap orang akan kuat tinggal tidur saja. Nah inilah, ini supaya kita tahu. Selanjutnya, puasa kita ini 1 tahun atau selamanya, atau hanya hari-hari tertentu. Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amum miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini ayat selanjutnya. Puasa itu hanya di hari-hari tertentu. Di bulan Ramadan boleh hanya 29 kalau memang sudah muncul tanggal 1 Syawal, atau 30 kita ikmal, kita sempurnakan karena tanggal 29 memang belum dapat diketahui bulan sama sekali. Nah, inilah ini kita tahu. Jadi tadi hanya puasa itu hanya beberapa, hanya 29 atau 30. Tidak ada puasa 30 hari itu enggak, 31 hari itu enggak ada. Hanya tertentu 2 itulah puasa. Nah, ini supaya kita tahu. Tidak 1 tahun berturut-turut, tidak. Nah, ini Allah menunjukkan bahwa puasa itu terjangkau oleh siapapun. Nah, masih Allah memberikan dispensasi. Faman kana minkum maridun. Maka barang siapa di antara kamu sekalian itu sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian yang cukup syarat untuk jamak qashar. Katakan saja yang mengatakan 80,640, ada yang mengatakan 90 kilo, ada yang mengatakan 99, nah, berkisar itulah. Faidatun min ayamin ukhor, harus diganti di hari-hari lain, hari ketika dia tidak berpuasa karena sakit, karena dia bepergian. Bepergian itu pun ada 3 yang diperbolehkan. Bepergian wajib, seperti pergi haji. Dulu mbah-mbah kita itu pergi haji di bulan Ramadan. Pergi haji berangkat bulan Ruwah Sya'ban.
ketika gelombang besar, dia berhenti kapal itu. Nah inilah, maka ini bepergian wajib kita diperbolehkan. Nanti ganti kita tidak berpuasa, kita mengganti di hari yang lain. Atau bepergian sunnah, kita berkunjung ke famili kita. Famili kita ada di Solo 120. Cukup waktu untuk jamak qashar, berarti kita boleh tidak berpuasa. Aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhur. Wa alal ladzina yutiqunahu fityatu ta'am miskin. Jadi barang kepada orang-orang yang tidak mampu berpuasa, merasa berat dirinya karena mungkin penyakitnya, dia punya penyakit yang apabila dia itu berpuasa bahkan nanti memburuk atau yang lain boleh. Tapi dia harus berfidyah, membayar setiap hari kepada fakir miskin 1 mud. Ya kira-kira 6 on lah ya. Nah, ini supaya kita tahu. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Jadi kalau dia dengan kerelaan berbuat baik, maka itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Dan berpuasa itu adalah lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun. Jika kamu semuanya tahu. Ada suatu kisah atau kejadian. Nabi pergi bersama sahabat-sahabat. Ada sahabat yang puasa, ada sahabat yang tidak berpuasa. Nabi bertanya kepada sahabat yang tidak berpuasa, mengapa kamu puasa Ramadan tidak berpuasa? Iya ya Rasulullah, kepergian kita ini kan sudah cukup untuk jamak dan jamak qashar. Dan kita boleh untuk tidak berpuasa. Nanti kita ganti di waktu yang lain. Bagus. Kamu menggunakan keringanan. Kemudian yang lain ada yang puasa. Kamu mengapa kamu puasa? Iya ya Rasulullah, wa antasumu khairul lakum. Kita puasa kan lebih baik ya Rasulullah. Nanti kalau saya puasa, pada saat tidak berpuasa, kebetulan ada teman, misalnya itu, teman kita mengadakan pesta. Saya pas qadha, teman-teman makan enak, saya kan tidak makan sendirian. Nah, inilah. Jadi ya Allah, luar biasa Islam itu. Ini supaya kita ketahui. Itu ayat selanjutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Al-ayah. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, yaitu bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnas, untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan memberikan penjelasan, keterangan dari petunjuk-petunjuk, wal furqan, dan membedakan yang hak dan yang batil. Kita ketahui Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Tidak hanya Ramadan, kitab samawi, semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Kitab Taurat di bulan Ramadan, kitab Zabur di
di bulan Ramadan. Kitab Injil yang asli di bulan Ramadan. Kitab Al-Quran juga di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu mestinya bulan utamanya untuk banyak membaca Al-Quran. Kita membaca WA 300 saja sempat membaca Al-Quran kok tidak sempat sama sekali. Allah ya Karim. Maaf. Kita tinjau ulama-ulama salaf. Imam Syafi'i di bulan Ramadan khotam 60 kali. Berarti sehari khatam 2 kali. Imam Syafi'i. Imam Hanafi juga sama. 60 kali dalam satu Ramadan. Bahkan ada suatu riwayat Imam Hanafi itu dalam tahajud khatam sekali. Luar biasa. Tahajud khatam sekali. Mungkin orang-orang, saya pernah tanya teman saya yang hafal Al-Quran ketika masih muda, dia mengatakan saya sanggup 6 jam khatam Pak Asik. Barangkali mungkin Imam Hanafi itu mulai jam 10 atau jam 12 sampai menjelang subuh. Nah, ini ya Allah. Jadi bulan Ramadan itu bulan untuk membaca Al-Quran. Ya. Jadi ya ini kita biasakan begitu. Ramadan sama sekali tidak pernah buka Al-Quran. Yang dibuka YouTube, yang dibuka WA dan sejenisnya. Nah ini supaya kita tahu ya. Padahal ya Allah, Nabi bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti hadis ini kuat sekali. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa puasa Ramadan imanan, penuh dengan keimanan, wahtisaban, hanya berharap ridho dan pahala dari Allah, ghufira lahu, diampuni dosa-dosa orang tersebut, maka taqaddama min dambi, dosa-dosa yang telah lewat. Luar biasa ini kalau kita berpuasa. Masih oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mangkoma, barang siapa dia menjalankan sholat malam, tarawih, ya, koma Ramadan, qiyam Ramadan, tarawih, imanan bahtisaban, penuh dengan keimanan dan berharap ridho pahala Allah, diampuni dosa-dosanya. Satu puasa, satu lagi tarawih. Masih ada lagi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Muttafaqun alaih. Barang siapa salat Lailatul Qadar
penuh harap, mohon dari Allah diampuni dosa-dosa kita yang telah lewat. Jadi puasa ini memang luar biasa, panen ganjaran. Nah ini. Kalau kita kembali kepada Ashurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan, Ramadan ini tidak termasuk. Yang termasuk Ashurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan adalah Dzulqa'dah, Apit, Dzulhijjah, besar, Muharram, Suro, ini berturut-turut 3, yang satu pisah yaitu Rajab. Ramadan tidak masuk Ashurul Hurum, bulan yang dimuliakan. Ramadan sama dengan bulan selain bulan yang 4. Nah, Ramadan sama dengan yang 4. Tapi mengapa sekarang Ramadan terangkat? Nah, ini muncul pertanyaan, mengapa Ramadan terangkat? Sekarang tidak Ramadan itu masuk Ashurul Hurum, tapi Sayyidus Syuhur, pemimpin bulan-bulan. Nah, kepalane bulan-bulan itu Ramadan. Nah, sekarang mengapa terangkat? Inilah para pemirsa supaya kita ketahui. Mengapa sekarang kok Ramadan, kok Sayyidus Syuhur, kepalane bulan-bulan, padahal dia tidak termasuk Ashurul Hurum. Karena Ramadan itu banyak keistimewaannya. Ada satu hadis dikatakan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau antakuna sanatu kulluha Ramadan. Kalaulah umatku tahu apa yang ada di dalam Ramadan, pasti dia berandai-andai supaya 1 tahun itu semuanya adalah Ramadan. Li'anal hasanata fihi mujtami'atun, karena kebaikan-kebaikan terkumpul di bulan Ramadan. Wa ta'ata makbulatun, taat kita diterima oleh Allah. Wa da'awati mustajabatun, doa-doa dikabulkan. Wa dzunuba maghfuratun, dosa-dosa diampuni. Wal jannah mustaqotun lahum, surga merindukan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ingin tahu siapa yang dirindukan oleh surga? Al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. 1, talil Quran, talayatlu aikoro ayakra'u, orang yang membaca Al-Quran. Nah ini, orang yang membaca Al-Quran, angen-angen sakmanane, ini dirindukan surga. Wa khafidil lisan, orang yang dapat menjaga lisannya, ngrasani, ngrumpi, ya, adu-adu dan sebagainya. Nah, ini. Wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Katakan aja lah memberikan takjilan kepada orang yang puasa Ramadan. Ini dirindukan. Makanya kalau di kampung, maaf karena ini kebetulan ada virus corona sehingga semuanya tidak diadakan cukup di rumah.
Kalau dulu oleh takmir membuat surat kepada bapak ibu untuk takjilan, bapak-bapak yang terlupakan jangan malah alhamdulillah. Mestinya harus marani Pak Takmir. Pak Takmir, mengapa saya tidak dimasukkan memberikan takjilan? Wong orang takjilan itu mustaqotun, dirindukan oleh surga. Orang kon takjilan malah senang. Nah ini keliru ini. Basaimina fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Nah, ini supaya kita ketahui surga merindukan kepada 4 golongan, yaitu orang yang membaca Al-Quran, orang yang dapat menjaga lisannya, orang yang memberikan makan kepada orang yang mungkin tidak bisa berbuka atau tidak bisa sahur, dan orang yang puasa di bulan Ramadan. Adapun masalah Al-Quran, Nabi pernah bersabda, jadi Nabi itu pernah bersabda masalah Al-Quran, Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, rawahu Tirmidzi. Luar biasa, satu huruf itu 10. Bahkan dikatakan membaca Al-Quran satu huruf dalam sholat. Oh, ini Imam Sayyidina Ali 50 kebajikan. Kalau membaca di luar sholat dengan suci, dengan kita berwudu 25. Ini kata Sayyidina Ali. Kalau kita membaca Al-Quran, hafalan sudah berhadas, wis ngentut 10 setiap huruf. Luar biasa. Nah, ini apa? Al-Quran luar biasa. Pemirsa rahimakumullah, selanjutnya apa sih puasa ini menjadi istimewa? Nah, Ibnu Jauzi mengatakan puasa Ramadan itu menjadi istimewa itu bagaikan Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya yang 11. Jadi Nabi Yakub kan putranya 12. Nah, Nabi Yusuf dengan saudaranya 11. Nabi Yusuf lah yang paling top di antara keluarga-keluarganya. Sama, Ramadan itu bagikan Nabi Yusuf yang lain, yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf. Nah, ini berarti Ramadan itu istimewa. Ada keistimewaan yang lain. Setiap perbuatan manusia itu untuk dirinya, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah. Dan akulah yang akan membalas, memberi pahala baginya. Berarti puasa ini luar biasa. Di bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan, bulan turun Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr.
ada suatu cerita, ada seorang sahabat matur, ya Rasul, saya kok ingin seperti seseorang, dia berjuang, dia beribadah selama 1000 tahun. Nabi, ndak usah kamu berjuang, kamu beribadah 1000 tahun. Kamu semalam mendapat Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Semalam mendapat Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Luar biasa, yaitu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan amaliyah sunnah di bulan Ramadan sama dengan amaliyah wajib di bulan Ramadan. Luar biasa, amaliyah sunnah di luar Ramadan itu sama. Amaliyah sunnah di bulan Ramadan sama dengan amaliyah wajib di bulan Ramadan. Bulan yang amaliyah wajib dilipat gandakan 70 kali dibanding amaliyah wajib di luar Ramadan. Ini istimewa sekali Ramadan ini. Makanya kita itu hanya teringat Ramadan, ngeleh Ramadan, marake gering Ramadan, anggaran belanja tambah. Ya yang dipikir itu, ndak berpikir yang lain. Bulan yang awalnya penuh rahmah, di tengahnya penuh maghfirah, di akhirnya itkun minan nar, kita pembebasan dari api neraka. Ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan perang Badar. Perang pertama kali Nabi perang Badar. Nabi dengan jumlah pasukannya 313. Padahal Abu Sufyan pasukannya 1000. 1000 dengan persenjataan dan logistik memadai. Nabi dengan seadanya 313 lawan 1000. Ketika Nabi membariskan pasukan perang Badar, Nabi menyuruh supaya pasukan itu lurus. Ada seorang yang namanya Sawat Al-Ghazi. Dia itu barisnya tidak lurus, dodone iki nonjol ke muka. Nabi menyuruh, Sawat Al-Ghazi, luruskan. Kanjeng Nabi seperti membawa tongkat komando. Tongkat komandonya itu mungkin dikenakan pusar udele Sawat Al-Ghazi. Sawat Al-Ghazi tidak terima. Ya Rasul, engkau dijadikan Rasul bukan untuk nyuduk udelku. Aku minta keadilan ya Rasul. Aku harus membalas Rasul karena tadi Rasul menusuk pusar saya, sekarang saya akan menusuk pusar Rasul. Rasul membuka gamisnya, ini tadi tongkat yang saya pakai untuk mengingatkan kamu baris tidak lurus. Setelah tongkat diterima oleh Sawat Al-Ghazi, Sawat tidak membalas, Sawat nyikep Rasul mencium pusar udeli Kanjeng Nabi. Aneh kan? Minta keadilan, diberi keadilan, malah dia itu mencium pusar atau udeli Kanjeng Nabi.
ya Rasul, saya rela dalam perang Badar nanti mati. Yang penting saya sudah pernah mencium pusar udeli Kanjeng Nabi. Luar biasa, ada sahabat semacam itu segala. Bahkan di dalam perang Badar, Abu Bakar agak pesimis, 313 lawan 1000. Abu Bakar matur, ya Rasul, istighosah ya Rasul, istighosah ya Rasul. Kita 1 lawan 3. Persiapan sana memadai, logistik memadai, kita seadanya. Akhirnya Rasul berdoa, tangan diangkat tinggi, sampai serbanya itu jatuh. Diambil lagi oleh Abu Bakar, diselendangkan. Doa Rasul luar biasa. Ada kata-kata, ya Allah, kalaulah dalam perang Badar umat Islam kalah, maka di belantara tidak akan ada orang yang akan menyembahmu. Dengan bahasa yang mudah, kalau dalam perang Badar Rasul kalah, pokoknya wong sak donya ora harus nyembah Gusti Allah. Nah ini kita baca di dalam surat Al-Anfal ayat 9 itu ya. Ittastaghisuna rabbakum fastajabalakum anni mumitukum bi alfin minal malaikati murdifin itu. Jadi istighosah itu awal sekali itu Rasulullah. Nah, kalau sekarang ini memang mungkin yang menyusun Mbah Kiai Muhammad Khalil Bangkalan Madura dengan Mbah Kiai Tamim, itu kan sekedar menyusul. Tapi pertama kali istighosah Rasulullah perang Badar. Akhirnya Rasulullah menang dengan gemilang. Keluarga Abu Sufyan banyak yang meninggal dunia. Istrinya yang namanya Hindun, dia dendam karena yang paling banyak membunuh adalah paman Nabi, yaitu Asadullah, Sayyidina Hamzah. Akhirnya Hindun mencari orang, siapa orang yang dapat membunuh Hamzah. Kalau dia itu seorang budak akan saya merdekakan. Budak Wahsy angkat tangan, ngacung, saya nanti yang akan membunuh. Wahsy itu memang kalau manah mesti kena. Akhirnya Wahsy yang sanggup akan membunuh Sayyidina Hamzah. Di perang Uhud, Sayyidina Hamzah memang akhirnya wafat dalam panah Wahsy. Ya ini supaya kita tahu. Jadi di perang Badar itu Rasulullah luar biasa istighosahnya. Saya sudah meneliti sekian sirah nabawiyah, memang begitu bunyinya. Kalaulah dalam perang Badar nanti kalah ya Allah, di belantara tidak ada yang akan menyembahmu. Sama semacam itu kira pol-polan doa itu ya. Nah, ini. Kemudian di bulan Ramadan itu juga Fathu Makkah atau penaklukan Makkah, yaitu tahun 9 Hijrah. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah diusir dari Mekah ke Madinah, Nabi hijrah. Kemudian akhirnya Nabi hijrah, Nabi mengatakan kepada bumi, wahai bumi Mekah, kamu adalah bumi yang terbaik dan bumi yang paling dicintai oleh Allah. Kalaulah aku tidak diusir oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah, aku tidak akan keluar dari Mekah. Aku diusir, semoga besok akan kembali. Nabi Muhammad di Madinah
dia diterima dengan baik, dia dalam beberapa tahun menyusun dengan rahasia yang luar biasa, sirrun asrar, rahasia yang betul-betul tidak ada orang yang tahu. Pada saat 9 Hijriah, Nabi secara rahasia dia datang ke Mekah, akan menduduki Mekah. Terkenal dalam surah apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah, wal fathu, dan dibuka kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang-orang datang berbondong-bondong masuk agama Islam. Begitu masuk agama Islam bukan terfahura-hura, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbih, beristighfar kepada Allah. Loh, innahu kana tawwaba, Allah yang menerima tobat. Inilah ya, supaya juga kita tahu Nabi sampai di sana, mestinya pada saat itu orang-orang bingung, orang-orang Mekah. Ini mesti Muhammad akan dendam terhadap kita. Ada yang menjumpai Nabi, Mat, saya akan pikir-pikir 3 hari, akan keluar dari Mekah atau akan ikut kamu. Ada yang langsung pergi. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad tahu kalau orang-orang Mekah ini dibunuh Kanjeng Nabi, anak-anaknya nanti kalau besar dia juga akan balas dendam. Tapi kalau dia itu tidak, malah dilindungi, anak-anaknya akan ikut. Nah ini akhirnya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhirnya orang itu masuk agama Islam berbondong-bondong. Nah inilah luar biasa taktik strategi Nabi Muhammad SAW. Pemirsa rahimakumullah, ada 5 hal-hal yang bisa merusak pahala bagi orang yang berpuasa. Nah ini, jadi dibalik semuanya tadi kita juga harus memperhatikan. Yang pertama yaitu al-kadzibu, orang yang berdusta. Itu pahalanya akan terhapus. Wal ghibah, orang yang ngerasani. Wan namimah, orang yang adu-adu. Wal yaminul ghumus, orang yang sumpah palsu. Nah ini semuanya percuma nanti. Wan nadharu bisahwatin, melihat orang dengan syahwat. Nah ini semuanya akan percuma puasa kita kalau kita ini dusta, ghibah, kita adu-adu, kita sumpah palsu, melihat dengan syahwat. Nah ini ya mungkin kita ingat Nabi pernah ngendikan rubba so'imin laisa lahu min siyamihi rubba min so'imin laisa min siyamihi
illa subhanallah. Banyak orang yang puasa hasilnya adalah hamba. Wa rubba min qaimin laisa lahu min qiyami ilat sahar. Banyak orang yang bangun malam hasilnya hanya dia itu sahar, begadang melulu. Lah ini supaya ya kita jangan sampai kena ngendikan Kanjeng Nabi itu, maka ya kita puasa, kita gunakan betul-betul puasa sehingga kita banyak memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya para pemirsa yang kami cintai, maaf tadi saya ulangi, rubba so'imin laisa lahu min syamihi illal ju' wal atos. Subhanallah ya. Banyak orang yang puasa hasilnya hanya hanya lapar wal atos dahaga. Wa rubba min qaimin, dan banyak orang yang bangun malam laisa min qiyamihi illa sahar, hasilnya hanya dia begadang. Malam tidak tahajud, malam tidak tarawih, malam tidak kita gunakan untuk sholat nawafil, bahkan malam hanya untuk begadang melulu. Nah, inilah jangan sampai kita semacam itu. Selanjutnya para pemirsa, kita tadi disuruh mendekat kepada Allah, kita berdoa. Nah ini, nah di dalam berdoa itu ada tata caranya. Mestinya kita itu istighfar, kita sholawat Nabi. Kemudian pakaian yang kita pakai itu adalah pakaian yang baik dan halal. Makanan yang kita makan halal, minuman yang kita makan, yang kita minum halal. Sebab pernah ada orang berdoa, dia perjalanan jauh berdoa matur kepada Allah, rambutnya gimbal, bajunya lusuh, yang diminum yang haram, yang dimakan yang haram, tidak mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah. Nah ini supaya kita tahu, kita berdoa. Makanya di dalam Al-Quran yang tadi kita baca tadi itu juga ada ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Idza sa'alaka ibadi anni, apabila bertanya kepadamu hamba-hambaku, ibad ya, ibad dari abdun, ibadi hamba-hambaku, ani tentang diriku, fa inni sesungguhnya aku qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku itu mengabulkan permohonan orang yang minta. Loh, ada kata-kata idza da'an, berarti ada orang yang di bulan Ramadan ini sama sekali tidak pernah berdoa. Ada kata idza da'an, atau dia berdoa tapi tadi seperti orang yang perjalanan jauh, lusuh, rambutnya gimbal, bajunya kotor, makanannya
haram, minumannya haram, ya tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan dikabulkan. Ini maaf para pemirsa, kita istighfar, astaghfirullah atau astaghfirullah wa atubu ilaih atau yang lain ditutup kalau hafal sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Inilah para pemirsa yang kami hormati, untuk pertama kali kita Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak menyelenggarakan ceramah dengan live streaming. Semoga berhasil dengan baik dan juga banyak diminati oleh para pemirsa. Kami sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak mengucapkan selamat berpuasa. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.